Guys, saya baru tahu ada 7 bas dengan traik yang terjauh di Indonesia guys. Bas itu bagaimana ketahanan dia, bagaimana kekuatan dia, dia boleh berjalan selama berhari-hari, berminggu-minggu. Luar biasa guys bas tu. Jom guys kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom guys. Apa sebab? Kalau saya jadi Perdana Menteri, siapa nak balik kampung, baliklah. Jumpalah orang yang tersayang, balik. Tak ada siapa lagi yang boleh melarang. Tak kira anda siapa, artis ke, Insta famous ke, Nilofa yang jual tudung tu ke, semua boleh rentas negeri hari ni juga. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei dan orang Singapura? Apa kabarmu di sana? Lama sudah tak berjumpa. Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala guys. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu umur yang panjang dan kesihatan yang baik. Okey, bagi anda yang baru saja menjumpai channel Brozul, inilah channel Brozul membuat tentang reaction tentang Indonesia. Kebanyakan yang saya reactionkan adalah tentang Indonesia. Tapi dengan satu perkara yang saya selalu sebutkan adalah jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang locengnya sekali. Bukannya apa guys, supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video terbaru yang saya uploadkan untuk anda semua. Okey guys, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada channel, iaitu channel Taufik RS. Wow, dia punya subscribernya sangat banyak guys. 1,22 juta. Luar biasa dia cerita pasal bas saja. Kebanyakan cerita-ceritanya adalah tentang bas saja, tapi dia punya subscribernya sangat tinggi. Okey, hari ini tajuknya adalah 7 bas dengan traik terjauh di Indonesia, revisi. Okey guys, tanpa berlengah lagi dan tanpa membuang masa, jom kita sama-sama reaction dan tonton bersama dengan saya. Okey guys, jom. Iping, dah nak mula. So okey guys, tanpa berlengah lagi, jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Okey, 1, 2, 3. Hello guys, Cantiknya dalam bas ni macam rumah ya. Ini tak tahu bas daripada mana guys. Di tahun 2018, bus menjadi pilihan transportasi Putra masyarakat Pelangi, baik untuk berpergian antar kota, antar provinsi maupun ke pulau. Memang Di sebiji Indonesia dalam ada rumah banyak bus yang melayani traik terjauh. Ada yang 3 hari, 5 hari, bahkan ada yang 1 minggu lebih guys. 1 minggu pun ada ya guys. Anda bayangkan saya daripada Kuala Lumpur hendak balik ke Sarawak 2.5 jam sakit pinggang guys. Ni nak naik bas 1 minggu. Memang luar biasa lah. Memang berapa kali berhenti, berapa kali tidur. Bangun tidur. Masih tak sampai-sampai ya. Teman yang nonton video ini pernah naik bus berapa hari? Komen di bawah ya. Okey, dia tanya berapa hari saya pernah naik bas. Kalau saya pernah naik bas paling lama pun daripada Johor Bahru pergi ke Kuala Lumpur lebih kurang 4 jam. Itu bas yang ke. Lepas tu saya pernah pergi Langkawi. Lebih kurang dalam 5 jam macam tu. Langkawi ke Kuala Lumpur. Tak lama sangatlah. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 bus akap dengan traik terjauh di Indonesia. Sebelum kita masuk ke nomor 7, mari kita bareng-bareng membangun channel ini, yaitu dengan mengklik tombol subscribe di bawah dan ya, jangan lupa subscribe channel Taufik RS dan Brozul Channel. Jangan lupa ya guys. Ada dapur lagi. Siap dapur basnya. Ini bas luar negara rasanya ni. Taufik RS, Rasa Sayang. Ada lagu je guys, Rasa Sayang. Rasa sayang, he, rasa sayang, sayang, he. Sama macam nama bas ni, Rasa Sayang. Rasa Sayang. Bus urutan ke-7 ini merupakan bus yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, yaitu bus Rasa Sayang, yang merupakan salah satu bus dengan traik terjauh di Indonesia yang melayani rute dari ujung barat sampai ujung timur, yaitu dari Jakarta menuju Bima, Nusa Tenggara Barat. Dari barat hingga ke timur guys. Timur ke barat, selatan ke utara.
Dengan ada jarak lagu tempuhnya Wali yaitu Band kurang lebih 1726 km. Salah satu 40 pengalaman jam. naik bus Rasa Sayang dari Jakarta menuju Bima yaitu Ih, kurang lebih motor naik memakan atas. waktu 50 Luar jam. biasa, 50 guys. jam adalah waktu yang Kuat tidak betul sedikit diorang angkat untuk motor tu. melakukan sebuah perjalanan, guys. Guys, motor tu boleh naik atas bas. Luar biasa guys Tapi yang luar biasanya, dia atas bas tu tak apa, tapi orang yang mengangkat tu boleh angkat motor tu. Memang kuat kudrat mereka ni. Luar biasa guys. Tak pernah lagi saya tengok motor naik atas bas. Ini pertama kali saya tengok. Dia balut takut hujan supaya barang tak basah guys Sun. Siliwangi Antarnusa atau Siliwangi biasa disebut dengan Antarnusa. Sun. Tapi di Malaysia ada satu bas warna merah hitam, Sunny Express bas dia memang warna merah hitam. Dia banyaklah perjalanannya pergi ke Kelantan, pergi ke Pantai Timur, banyaklah tempat. Sunny, S-A-N-I, Sunny. Ini Sun, S-A-N, Sun saja Kalau ditambah I sama macam Sunny Express namanya. Di urutan ke-6 ada bus Siliwangi Antarnusa. Sun Group adalah kelompok usaha yang didirikan oleh Bapak Haji Hasanuddin Adnan yang dirintis sejak tahun 1978. Transportasi Sun Group yang dikenal dengan PO Sun ataupun PO Siliwangi Antarnusa telah memiliki 43 unit bus dengan berbagai rute di Sumatera dan di 43 Jawa. unit Konsep banyak awal guys. pemasaran melayani trayek jurusan Bengkulu menuju Jakarta, Bengkulu menuju Padang dan Bengkulu menuju Palembang. Di tahun 1993 melayani trayek untuk bus double akap deck ke jurusan ni? Bengkulu menuju Jakarta dan sampai sekarang ini melayani Berapa rute jam terjauh perjalanan yaitu dia? dari Pekanbaru menuju Solo dengan jarak tempuhnya yaitu kurang lebih 1869 39 km jam. dan memakan waktu kurang lebih 40 jam guys. 40 jam guys. Yalah 39 jam tu dia tak berhenti tau. Tapi kalau dia dah ada berhenti makan, berhenti rehat, lebih kurang 40 jam lah. Kurang kalau 40 jam ni, kalau nak berhenti pun lebih kurang 3 kali, 4 kali juga nak kencing, nak berak Aneka Jaya. Aneka Jaya. Bus selanjutnya dengan jalur lintas timur yaitu bus Aneka Jaya. Aneka PO Jaya. Aneka Jaya merupakan jasa transportasi yang melayani antar kota ataupun antar provinsi yang sering disebut dengan bus akap yang berasal dari Pacitan guys. Bus Aneka Jaya memiliki Cantik beberapa bentuk kelas dia. untuk penumpangnya yaitu kelas ekonomi, kelas AC ekonomi, Cantik kelas bentuk dia, guys, batas dia AC macam, toilet dan kelas VIP. Semakin banyaknya pesawat dengan tiket murah sehingga banyak transportasi darat lintas Sumatera gulung tikar. Namun berbeda dengan bus Aneka Jaya yang masih tetap terus melayani trayek jauhnya yaitu dari Jakarta menuju Pacitan, Surabaya menuju Pacitan dan Solo menuju Pacitan. Dan ada juga trayek jauhnya untuk saat ini yaitu Pacitan menuju Pekanbaru yang memiliki jarak tempuh kurang lebih 1969 km jam. dan memakan waktu perjalanan Bukan kurang lebih kali-kali. 45 jam guys. 45 jam guys, campur dengan rehat. Itu kalau dia rehat 2 kali ataupun 3 kali. Kalau campur lagi dia nak berak lah, ada yang penumpang nak kencing lah, nak itu nak ini. Tak tahulah kalau dalam bas tu ada tandas. Dulu, zaman dulu bas di Malaysia ada tandas, tapi lepas tu dah tak adalah. Sekarang ni dalam bas dah tak ada tandas sebab bau busuk. Jadi mereka dah sekarang ni kalau nak tandas, kena berak, kena kencing, kena pergi berhenti dekat R&R. Maksudnya R&R tu adalah rehat dan rawat tempat tu. Kalau sekarang dah tak adalah bas yang ada tandas. Tak tahulah kalau di Indonesia guys. Boleh komen di bawah komentar ni guys. Aneka Jaya. Luar biasa guys. Bagaimana enjin dia kalau satu hari jalan 40 jam. Medan Jaya. Medan Jaya.
Otobus ini berasal dari ranah Sumatera, yang dimana masyarakat Sumatera itu sendiri sering menjulukinya sebagai sang peluru dari Medan karena terkenal dengan cepatnya. Medan Jaya melayani jasa transportasi darat dengan armada bus. Bus Medan Jaya melayani berbagai trayek jauhnya, yaitu dari Medan menuju Jakarta, yang memiliki jarak tempuh kurang lebih 1993 km dengan waktu tempuh kurang lebih 45 jam, guys. Sehingga armada ini dikategorikan sebagai armada dengan trayek terjauh di Indonesia. Dan Medan Jaya melayani berbagai trayek dari Medan menuju berbagai daerah di Provinsi Riau dan Jakarta. Armada bus Medan Jaya menggunakan chassis bus buatan Mercedes-Benz dan Golden Dragon dengan variasi OH 1521 dan OH 1526. Untuk pembagian kelas layanan menjadi 4 kelas, yaitu kelas patas AC toilet, ekonomi, eksekutif, dan super eksekutif. Khusus untuk bus Medan Jaya kelas super eksekutif hanya melayani rute Medan menuju Pekanbaru saja, guys. Luar biasa, guys. Dia adalah bas yang digelar adalah bas yang seperti peluru. Kalau itu dah digelar seperti peluru tu, kira bas yang paling laju lah tu. Lepas tu lagi, dia adalah bas yang perjalanan yang paling jauh sekali di dalam Indonesia, 45 jam. 45 jam saya rasa campur-campur dengan rehat, apa semua tu kan. Dia mesti ada 2 pemandu setiap bas, biasanya biasa je. Lepas tu campur rehat lagi, campur makan, campur minum, berhenti di tempat berhenti lagi. Saya rasa 50 jam sampai 50 jam Hampir-hampir 3 hari ya guys. Bus PMTOH. Bus dengan urutan ketiga ini ialah bus PMTOH. Siapa yang tak mengira ada bus yang melayani trayek dari ujung Sumatera sampai ujung Jawa, yaitu adalah bus PMTOH. Bus dengan tampilan kucel yang merupakan imbas dari medan yang dilewati dari Sumatera sampai Jawa cukup berat sekali. Belum lagi paket-paket yang mengumpul di atasnya. Namun berbeda di daerah Jawa dengan daerah asalnya, yaitu Banda Aceh. Bus PMTOH menjadi primadona yang bersanding dengan bus Sumatera terkenal lainnya seperti Sempati Star, Antar Lintas Sumatera, dan lain sebagainya. Bus dengan trayek cukup jauh di Indonesia saat ini memiliki trayek dari Medan menuju Solo, Medan menuju Jakarta, Medan menuju Bandung, dan Medan menuju Tasikmalaya dengan jarak tempuhnya kurang lebih 2.524 km serta memakan waktu perjalanan sekitar 55 jam. Sebenarnya ada bus PMTOH yang tidak langsung melayani dari Banda Aceh sampai Solo ataupun sampai ke Yogyakarta, hanya sampai Medan saja. Dan ketika di Medan, PO ini akan mengganti bus yang nantinya akan melayani sampai Solo ataupun sampai ke Yogyakarta, guys. Tadi dia kata bas yang satu tadi Medan tu tadi kan, kira yang paling terjauh di Indonesia, tapi bas ni lagi jauh 55 jam, guys. 55 jam kalau satu hari 24 72 jam. 55 jam. Hampir-hampir 3 hari perjalanan dia. Memang sangat luar biasa, guys. Gila lah macam ni. Saya tak larat lah kalau naik bas sampai lama macam tu Naik kapal terbang 2 jam setengah pun sakit pinggang. Naik bas sampai dekat 3 hari. Luar biasa tu. Kerana orang kata bumi di Indonesia dia sangat besar Jadi perjalanan bas tu memang orang kata biasalah perjalanan jauh tu Kalau macam di Malaysia kan kecil, jadi paling jauh pun 6 jam macam tu perjalanan dia. Putra Pelangi. Skannya bas dia. Putra Pelangi. Cantik corak dia. Corak pelangi kan. Otobus dari Banda Aceh ada lampu LED tepi tayar. Atasnya mulai dari kemewahan hingga kenyamanan yang ditawarkan seperti PO Bus Putra Pelangi misalnya. Cukup susah mencari sejarah dari berdirinya PO yang satu ini. Namun diketahui sebelum menggunakan Putra Pelangi digunakan PO Pelangi. PO Pelangi ini mulai terdengar namanya sejak era tahun 1990-an. Namun akhirnya bergantilah nama menjadi PO Putra Pelangi. PO ini tidak
tidak pernah ketinggalan untuk menggunakan kesis-kesis terbaru dan bodi berkualitas tinggi, termasuk menggunakan Mercedes-Benz yang bertipe atas. PO Putra Pelangi dikatakan juga sebagai salah satu bus dengan trayek terjauh di Indonesia, antara yang salah satu dari Banda Aceh menuju Jakarta, yang menempuh jarak kurang lebih 2.551 km dengan waktu tempuh kurang lebih 55 jam, guys. Kebanyakan bas saya tengok tadi daripada Sukarta, memang kebanyakan bas pergi ke Medan ya. Kebanyakan bas yang dia reactionkan tu, yang saya reactionkan tu dan saya tengok tadi, kebanyakannya semuanya dari banyak pergi ke Medan lah kebanyakannya. Sukarta ke Medan Tapi jalan pun sangat cantik, bukan yang teruk pun jalan, sangat cantik. Jadi keselesaan tu ada setiap perjalanan. ALS atau Antar Lintas Sumatera. Perusahaan otobus yang berdiri di wilayah Mandailing ini merupakan PO yang memiliki rekor trayek terjauh untuk saat ini, yang terkenal juga sebagai sang penguasa jalanan yang berasal dari Sumatera, serta bus dengan barang bawaan paling banyak di atasnya, ataupun sering juga dikenal dengan si Raja Paket yang berasal dari Sumatera, guys. Si Raja Paket. Adapun trayeknya itu dari Medan menuju Malang, Medan menuju Solo, dan yang paling terjauh untuk saat ini yaitu dari Medan menuju Jember, yang menempuh jarak perjalanan kurang lebih 2.920 km. Menjadi cerita tersendiri bagi kalangan pemilih hati transportasi. Bagaimana perjalanan bus yang kadang-kadang memakan waktu seminggu dan bahkan seminggu lebih ini, guys. Habis rosak bentuknya. Yelah, tadi jalannya tadi yang berbukit-bukit tu, yang ada yang tak beraspal ataupun di sini cakap tak betar, memang rosak lah basnya. Ya Allah, luar biasa betul lah. Memang rugilah macam ni. Dia punya apa orang panggil, bos yang punya bas ni kalau dah kerosakan yang macam ni Allah. Boleh jalan lagi Oke guys, dari ketujuh bus akap dengan trayek terjauh di Indonesia yang telah kita bahas tadi, jadi saya pengen tahu teman-teman pernah naik bus berapa hari saja? Komen di bawah ya. Oke guys, jangan lupa klik like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di next video. InsyaAllah. So guys, sangat luar biasa. Saya tak pernah lagi naik bas sampai 2 hari. 1 hari pun paling lama pun tak pernah. Paling lama pun 6 jam paling lama lah. Ini sangat lama guys, saya sampai 64 jam, 55 jam. Macam yang saya katakan lah tadi kalau saya naik kapal terbang 2.5 jam pun saya sakit pinggang guys. Tapi kalau kita memandu sendiri, kita tak rasa sangat benda tu. Tapi kalau kita duduk sebagai penumpang, kita rasa macam letih. Tapi kalau memandu tu, kita mungkin sebab kita peka kita nak jaga kiri kanan, belakang depan. Sebab tu kita rasa macam sentiasa berjaga. Dan kalau di Malaysia biasanya sebuah bas biasanya akan ada 2 pemandu, walaupun 6 jam perjalanan ataupun 4 jam perjalanan ataupun 5 jam, mesti ada. Sebab undang-undang di Malaysia sangat ketat. 2 jam memandu mesti tukar driver. Kalau di Malaysia lah, sebab dia tak nak berlaku kemalangan. Sebab di Malaysia pun pernah berlaku kemalangan yang sangat dahsyat. Ada bas-bas yang tertentu yang berlaku kemalangan sangat dahsyat. Sebab tu kerajaan Malaysia menetapkan setiap bas pasti ada 2 pemandu. Tapi tak tahulah di Indonesia bagaimana. InsyaAllah kalau saya diberikan umur yang panjang dan rezeki yang lebih, saya akan datang ke Indonesia dan saya untuk mencuba bas seperti yang disebut oleh Taufik RS. Okey, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia. Jaga kesihatan anda guys, kerana sekarang musim COVID, dan jaga kesihatan keluarga anda sekali. Assalamualaikum, goodbye guys, bye bye.